Kadang kita suka bingung ya. Gue udah kerja capek-capek, tiap hari berangkat pagi, pulang malam. Tapi kenapa ya? Kok tabungan gak nambah-nambah? Kenapa rasanya makin kerja keras, malah makin ngos-ngosan? Padahal, kalau dilihat sekilas, hidup kita gak buruk-buruk amat. Gaji cukup, kebutuhan dasar terpenuhi, bahkan kadang masih bisa jajan-jajan dikit. Tapi anehnya, setiap akhir bulan, saldo selalu nyaris nol. Dan giliran ada kejadian mendadak, entah itu ban motor bocor, keluarga sakit, atau diajak kondangan keluar kota, langsung panik, langsung bingung, langsung ngutang. Dan setelah ngobrol sama banyak orang, setelah baca berbagai studi keuangan, gue baru sadar, masalahnya bukan cuma soal gaji atau penghasilan, tapi soal kebiasaan, gaya hidup, kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, ternyata pelan-pelan bisa bikin kita terjebak di situ-situ aja, susah kaya, dan parahnya, banyak dari kita nggak sadar sedang terjebak di dalamnya. Oke, gue mau cerita, sekaligus ngajak lo refleksi tentang 10 gaya hidup yang bikin kita miskin, dan susah banget buat jadi kaya. Dan bisa jadi, lo juga sedang ada di salah satunya. Yang pertama, gaya hidup pura-pura kaya. Ini penyakit banyak orang zaman sekarang, baru kerja 3 bulan, langsung kredit iPhone terbaru. Baru dapat bonus, langsung beli sneakers mahal. Nongkrong wajib tiap minggu di tempat yang instagramable. Semuanya demi pencitraan, demi postingan, demi kelihatan keren. Padahal isi dompet ngenes. Dan ini yang disebut dengan lifestyle inflation. Semakin penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Tapi yang nggak naik-naik, ya tabungan dan investasi. Gaji 5 juta hidup mepet, gaji 10 juta tetap aja mepet, karena tiap kali ada uang lebih, langsung dibakar buat gaya. Kedua, nggak pernah nyatet pengeluaran. Ini kesalahan klasik. Gue dulu juga ngalamin. Setiap akhir bulan, gue mikir, loh, perasaan nggak belanja apa-apa deh. Kok habis ya? Ternyata pas dicek, uangnya habis buat hal-hal kecil yang nggak terasa. Jajan, ojek online, delivery fee, ngopi, parkir, tips, dadal. Lo tahu nggak? Dalam riset dari National Endowment for Financial Education, 70% orang yang bikin budget berhasil ngatur keuangan lebih baik. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi karena kita males, kita ngerasa ribet, kita cuekin, padahal efeknya gede banget. Lanjut ke yang ketiga, belanja karena diskon, bukan karena butuh. Lo pernah ngalamin, lihat tulisan diskon 70% langsung lapar mata. Masuk e-commerce cuma mau lihat-lihat, tapi malah check out tempat barang. Padahal semuanya bukan kebutuhan, cuma pengen aja. Dan yang lucu, kadang barangnya sampai rumah pun nggak dipakai. Masih di plastik, belum dibuka, tapi udah pengen belanja lagi. Diskon itu jebakan. Toko-toko pinter banget mainin psikologi kita. Dan ini berlaku bukan cuma di mall, tapi juga online shop. Flash sale, bundling, beli 1 dapat 3. Semuanya bikin kita merasa rugi kalau nggak beli. Padahal, aslinya, ya rugi justru karena beli. Yang keempat, ngutang buat gaya hidup. Ini paling bahaya. Pakai kartu kredit bukan buat kebutuhan darurat, tapi buat belanja sepatu, beli gadget, atau ngurus liburan. Dan parahnya, kita lupa barang itu nilainya turun, tapi bunganya naik. Akhirnya, cicilan numpuk, utang makin banyak, dan stres finansial mulai datang. Gue pernah ketemu temen yang tiap bulan penghasilannya habis cuma buat bayar cicilan 4 kartu kredit. Dan semua itu bukan karena dia bangun usaha, tapi karena gaya hidup. Ini namanya beli penderitaan dengan harga mahal. Yang kelima, nggak punya dana darurat. Gue paham, ngebangun dana darurat itu nggak mudah. Apalagi buat yang penghasilannya pas-pasan. Tapi percaya deh, hidup tanpa dana darurat itu deg-degan banget. Sekali aja lo jatuh sakit, atau kena PHK, atau motor rusak, tanpa tabungan, lo bisa langsung kolaps, ngutang, stres, bahkan jadi beban keluarga. Idealnya, dana darurat itu 3-6 bulan pengeluaran. Mulai aja dari kecil.
100.000 per minggu, atau 10.000 per hari. Yang penting konsisten, daripada nggak mulai sama sekali. Keenam, nggak belajar soal keuangan. Ini dosa besar yang nggak kelihatan. Lu kerja keras tiap hari, tapi nggak ngerti cara ngelola uang, nggak tahu cara investasi, nggak ngerti bunga majemuk, nggak paham bedanya tabungan dan reksadana. Akhirnya, ketipu, salah pilih instrumen, salah kelola uang, salah semua. Padahal, zaman sekarang, belajar keuangan itu gampang banget. Ada YouTube, ada TikTok, podcast, buku, semuanya gratis atau murah. Tinggal niatnya aja, karena percuma gaji besar kalau manajemennya nol. Yang ketujuh, terlalu takut buat investasi. Takut rugi, takut uang hilang, takut tipu-tipu. Tapi yang lebih bahaya dari investasi rugi itu, yang nggak investasi sama sekali. Karena inflasi itu nyolong daya beli lo tiap tahun. Duit 1 juta 5 tahun lalu nilainya beda banget sama sekarang. Kalau lo cuma nabung di celengan atau rekening biasa, ya duit lo makin lemah. Mulailah dari yang aman, kayak reksadana pasar uang atau emas. Belajar dulu pelan-pelan. Tapi jangan diem terus. Kedelapan, nggak upgrade skill. Lo sadar nggak? Banyak orang kerja di tempat yang sama 5 tahun, tapi penghasilannya nggak naik-naik. Kenapa? Karena skillnya stagnan. Padahal dunia berubah, teknologi berubah, industri berubah. Kalau kita nggak ikut berkembang, kita bakal ketinggalan. Skill itu investasi. Belajar desain, copywriting, analisis data, atau bahkan skill komunikasi. Semuanya bisa bikin lo lebih berharga. Dan ujungnya, bisa naikin penghasilan juga. Kesembilan, kebanyakan nongkrong tanpa tujuan. Ini kebiasaan yang paling banyak nggak disadari. Nongkrong itu penting, buat hiburan, buat relasi. Tapi kalau tiap minggu nongkrong cuma buat ngeluh atau ngegosip, ya itu cuma buang uang dan waktu. Kopi 40.000, parkir 10.000, jajan cemilan 30.000. Sekali nongkrong 80.000. Kalau seminggu 4 kali, berarti 320.000. Sebulan udah 1,2 juta. Uang segitu bisa buat beli saham atau langganan asuransi. Dan terakhir, nggak punya tujuan keuangan. Ini yang paling sering terjadi. Lu kerja, cari uang, tapi nggak tahu buat apa. Nggak punya target, nggak punya arah. Akhirnya, uang keluar begitu aja, tanpa jejak. Padahal kalau lo punya goal, mau beli rumah 5 tahun lagi, mau punya dana pensiun, mau umroh, atau mau bebas finansial, lo bakal lebih fokus dan lebih hati-hati dalam ngelola uang. Dan dari semua yang gue ceritain tadi, ada satu benang merahnya. Kaya itu bukan soal berapa banyak uang yang lo hasilkan, tapi soal kebiasaan kecil yang lo lakukan setiap hari. Kalau lo bisa kendaliin gaya hidup, lo bisa atur uang dengan bijak, dan lo punya arah yang jelas, pelan-pelan lo pasti bisa menuju kebebasan finansial. Tapi kalau lo terus terjebak di gaya hidup yang salah, berapapun penghasilan lo, rasanya tetap akan selalu kurang. Jadi sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Dari 10 kebiasaan tadi, mana yang paling nyentil? Dan lebih penting lagi, lo mau mulai berubah dari mana? Kalau lo ngerasa cerita ini bermanfaat, lo bisa bantu share ke temen-temen lo yang mungkin juga lagi ngerasa capek karena hidup kayak nggak maju-maju. Dan kalau lo mau terus belajar bareng soal keuangan, klik tombol subscribe karena masih banyak banget cerita dan insight yang pengen gue bagiin ke lo. Sampai ketemu di video selanjutnya.